Selamat siang Bapak dosen Pak Marjan, dan selamat siang juga kepada rekan-rekan. Pada hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hafiz Ramadan, Gusti Sonia Wahyu Bintoro, Ronald Tampi, Yohanes L. Tobing, Cahyadi Guntoro, Hanyalir Puspa Kemala, Uswatun Hasana, dan Indah Dwi Sartika yang berasal dari kelompok A54 dengan mata kuliah analisa dan argumentasi hukum. Adapun materi yang kami paparkan yaitu resume singkat mengenai kasus putusan MK nomor 23 garing PUU garing 6 Romawi garing 2007 dan analisa dengan teori hukum atau mazhab hukumnya. Secara singkat kami sampaikan bahwa dalam perkara duduk perkara terhadap permohonan putusan MK ini, pemohon yaitu Edith Yunita Sianturi yang berdomisili di Jawa Barat, Rani Andriani yang berdomisili di Cianjur, Miuran Sukumaran yang berdomisili di Sydney, Andri Chan yang berdomisili di Sydney. Selanjutnya nama-nama di atas memberikan kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis berdomisili di Jakarta selaku kuasa hukum yang selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Scott Anthony Ras berdomisili di Lapas Kerobokan Denpasar dan memberikan kuasa kepada Kalimalang, dan Ponto selaku kuasa hukum yang berdomisili di Jakarta dan selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Adapun syarat kedudukan legal standing sebagaimana disebut perlu kami bacakan secara ringkas bahwa dalam perkara nomor 2 garing PUU garing 5 2007 Undang-Undang tentang narkotika yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan dapat diuji oleh MK berdasarkan putusan nomor 066 garing PUU garing garis miring 2 garis miring 2004. Dan berdasarkan putusan tersebut, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review AKO dengan legal standing para pemohon perkara. Dari pasal pemohon 1, 2, dan 3 merupakan warga negara asing yang berdomisili di Australia yang merupakan terpidana mati yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 huruf A memberikan batasan terhadap pemohon perkara perorangan adalah warga negara Indonesia. Dari pasal di atas menjadi dasar bahwa para pemohon tidak bisa melakukan permohonannya terhadap perkara yang diajukan di MK. Akan tetapi, pasal tersebut di atas bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, para pemohon terlebih dahulu memohon MK menguji ketentuan pasal 51 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 apakah bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon adalah terpidana mati, telah menjalani proses persidangan dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga tingkat Mahkamah Agung, kasasi, dan telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Yang menurut pemohon jelas sangat merugikan kepentingan dan hak konstitusional para pemohon untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar pasal 28A dan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dalam hal ini pemohon memiliki pernyataan pembuka mengenai inkonstitusionalitas hukuman mati.
Hal ini berdasarkan beberapa hal yang dinyatakan pemohon sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 di dalam bab 10 Romawi A telah mengatur secara spesifik mengenai hak asasi manusia, khususnya pada pasal 28A dan pasal 28I telah memasukkan komponen hak asasi manusia. B. Bahwa seharusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak lagi menganut pidana hukuman mati dan di dalam aturan perundang-undangan. Bahwa seharusnya jika ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Indonesia telah meratifikasi pasal 6 ayat 1 ICCPR yang berisi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan dilindungi oleh hukum. Bahwa hanya MK yang berwenang melakukan pengujian material dan berkewajiban menjaga agar aturan perundangan bukan saja taat asas Undang-Undang Dasar 45 dan menjamin hak-hak fundamental. Bahwa pemohon hanya meminta hak hidup sebagai hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan hak politik atau hak-hak lain yang tidak mendasar. Selanjutnya, dalam pokok perkara, permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun penjelasan pemohon atas pengujian. A. Alasan pengajuan permohonan pengujian atas pasal 51 Undang-Undang MK perihal penjelasan mengenai subjek perorangan yang berstatus WNI yang berhak dalam melakukan permohonan pengujian undang-undang di MK terkait dengan permohonan akuo, pemohon adalah warga negara Australia yang telah dipidana mati atas dasar undang-undang narkotika. Di sisi lain, hak untuk hidup telah dijamin oleh pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penggunaan kata setiap orang di dalam pasal 28A berlaku untuk semua warga negara termasuk warga negara asing di dalamnya. Bahwa WNA tidak menuntut hak politik, hak pemerintahan ataupun hak penghidupan yang layak yang harus dijamin negara. Bahwa jikalau tidak ada perbedaan hak hidup, baik WNI dan WNA ini merupakan alasan yang tidak rasional karena bagaimana hak hidup sesama manusia, baik WNI ataupun WNA menjadi berbeda penerapannya. Bahwa hak konstitusional merupakan hak setiap warga negara Indonesia maupun WNA, sehingga warga negara asing pun berhak atas bisa saja kehilangan hak konstitusionalnya terkait suatu penerapan undang-undang. Bahwa pengakuan hak konstitusi warga negara asing juga diakui oleh beberapa mahkamah konstitusi negara lain seperti contoh MK di Jerman. B. Alasan pengajuan permohonan pengujian atas pasal yang mengatur hukuman mati di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 222 Tahun 97. Selanjutnya, hukuman mati bertentangan dengan 28A Pasal 28I Undang-Undang 45. Bahwa kecenderungan negara di dunia telah menghapus hukuman mati, bahwa Indonesia telah meratifikasi ICCPR sebagai komitmen di dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yang di dalam banyak penelitian tidak ada efek jera yang signifikan di dalam penerapan hukuman mati dalam memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia yang tidak hanya bersifat retributif akan tetapi bersifat rehabilitasi dan integritas sosial. Pada kesimpulannya bahwa hak konstitusi yang bersumber dari Undang Dasar 45 tidak hanya dimiliki WNI dan tetapi WNA yang sedang tinggal atau hidup di Indonesia. Bahwa hukuman mati merupakan bentuk pengingkaran hak hidup yang tercantum dalam secara khusus di dalam pasal 28A maupun 28I Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk bahwa pasal 6 dalam ICCPR lebih mengendaki hukuman mati untuk dihapuskan. Demikian dalam pasal 5 ayat 2 ICCPR menghendaki penerapan penegakan hak asasi manusia harus lebih tinggi standarnya
sehingga hak hidup yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dikurangi. Bahwa keberadaan sistem peradilan pidana yang tidak sempurna yang dapat menghukum yang tidak bersalah. Mengenai keberadaan instrumen internasional dan regional yang disponsori juga oleh PBB, bukti bahwa masyarakat dunia saat ini lebih memiliki kecenderungan menghapus hukuman mati. Pada amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkara Quo telah diputus dalam hal ini mengadili, menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 dalam perkara nomor 2 garing PPU dan seterusnya ditolak untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan 3 dan 4 dalam perkara 2 garing PUU dan seterusnya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan permohonan perkara nomor 3 garing PUU garing 5 dan seterusnya tidak dapat diterima. Demikian diputuskan oleh dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi dan seterusnya. Tibalah saatnya pada analisa dengan teori hukum atau mazhab hukum. Pembahasan kami, hak hukuman mati dari sudut pandang konstitusi dan perundang-undangan. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukuman yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Mengacu kepada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh NKRI mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan hukum kodrat. Sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi oleh siapapun, atas nama apapun, dan situasi apapun, termasuk oleh negara atas nama hukum, agama, dalam situasi darurat. Perubahan nilai dasar hukum di atas membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan konstitusi. Beberapa undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan harus diamandemen karena bertentangan dengan konstitusi tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika Pasal 59 tentang tindak pidana juga menerapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Keempat, Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara umum, hukuman mati berlaku di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati dimungkinkan ada beberapa kejahatan, diantaranya Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, Pasal 140 ayat 3, Pasal 340, Pasal 365, Pasal 368, dan seterusnya. Hukuman mati dari sudut pandang hukum HAM internasional. Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam komponen internasional hak-hak sipil dan politik
yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui ICCPR. Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights pada pasal 6, secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada pasal 6 ayat 6 kembali ditegaskan adanya semangat kovenan untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Baru pada protokol tambahan kedua Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989 secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan. Ketentuan hukuman mati kemudian juga dihapuskan di berbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun juridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukuman internasional. Statuta Tribuna HAM Internasional ad hoc untuk negara-negara bekas Yugoslavia. Demikian pula ketentuan yang ditiadakan pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan pidana HAM internasional yang permanen. Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional dan Hak-Hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati. Selanjutnya bisa saya persingkat saja sesuai dengan materi yang ini. Kemudian pada poinnya ada beberapa pandangan yang berbeda dari sesama negara di dunia mengenai penerapan hukuman mati. Selanjutnya C. Hukuman mati dari sudut pandang syariah Islam. Hukum dalam sistem hukum apapun diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam juga menurut kesepakatan para ulama pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik individu maupun sosial. Selaras dengan asumsi tersebut muncul kaidah hukum Islam bahwa agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu atau kuasa untuk memahami dalil taklif atau petunjuk perintah hukum serta dapat menerima atas apa yang ditaklifkan terhadapnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam khususnya hukum pidana menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang memang cakap secara hukum. Seseorang yang mungkin terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana atau jarimah, namun jika ia dianggap tidak cakap dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah, namun ia tidak bisa dihukum. Sebaliknya, suatu tindakan tidak bisa dianggap suatu perbuatan pidana atau jarimah pada orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama belum ada ketentuan yang jelas.